Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, sebagai tugas pengganti praktikum ekologi perairan, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada pada praktikum ekologi perairan. Pertama yaitu ada ekosistem perairan mengalir. Ekosistem perairan mengalir atau disebut juga dengan ekosistem floating, di mana ekosistem ini terjadi pada wilayah perairan yang mengalir dari daerah rendah ke dari daerah tinggi ke daerah rendah, di mana nantinya air ini akan menuju ke laut ataupun ke danau ataupun ke sungai lainnya. Ekosistem ini meliputi ada parit, selokan, sungai, dan juga saluran. Biasanya pada ekosistem perairan mengalir ini rata-rata oksigen teralur itu cukup tinggi karena memang memiliki arus yang diikuti dengan arusnya. Semakin tinggi arusnya maka semakin tinggi oksigen yang terlarut. Pada ekosistem perairan mengalir ini terdapat ada salah satunya sungai. Adapun beberapa sungai ini dibagi menjadi beberapa zona, yaitu ada zona riparian, zona ritorian, dan juga ada zona potaman. Zona riparian ini merupakan zona transisi yang memiliki vegetatif yang fungsinya untuk mencegah erosi dan banjir, dan juga untuk menyaring polutan, menjaga kestabilan suhu dan perairan, dan menjaga habitat bagi biota akuatik. Pada zona ritorian ini memiliki aliran sungai yang cukup sempit, berbatu, dan arusnya lebih deras. Namun di sini kelimpahan biotanya sangat minim. Sedangkan pada zona potamon, biotanya itu cukup banyak. Namun di sini bentukan fisik dari zona ini lebih datar, tidak berbatu, dan juga aliran airnya yang pelan. Dalam zona ini, dalam ekosistem perairan lotik ini terdapat plankton, perifiton, dan juga bentos yang menjadi biota akuatik yang sebagai pembentuk dari ekosistem perairan mengalir. Kemudian ada juga ekosistem perairan menggenang atau disebut juga dengan bentik, di mana di sini ekosistem perairan ini airnya relatif diam dan tenang. Contohnya itu ada danau, situ, rawa, dan waduk, dan juga telaga. Adapun pembentuk dari ekosistem ini, pembentuk adanya danau, waduk, ataupun situ ini, pertama adanya kegiatan tektonik ataupun kegiatan pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada kegiatan seperti letusan gunung berapi. Ada juga gabungan dari terjadi pergeseran lempeng bumi dan juga gunung meletus. Kemudian ada dari glasial, enceran ataupun erosi salju yang berupa cekungan lereng. Kemudian proses pelarutan zat kapur. Kemudian adanya terjadi dari kegiatan dari laut, seperti contohnya itu ada laguna. Kemudian ada juga kegiatan dari secara biologi seperti berang-berang yang suka membendung air, dan juga ada kegiatan dari manusia. Zonanya itu terdiri dari litoral, limnetik, dan juga profundal. Biasanya pada profundal ini cahaya matahari yang masuk itu sangatlah sedikit, berbeda dengan litoral dan limnetik yang memiliki banyak sekali cahaya. Yang pastinya biota yang ada pada perairan mengalir ini juga sama seperti yang ada di sungai. Adapun juga dari perbedaan secara masuknya cahaya ini ada dua. Pertama ada zona potik dan juga apotik. Kemudian ada juga seperti waduk dan rawa, di mana waduk dan rawa ini merupakan bagian dari ekosistem perairan menggenang, yang dimana kalau misalnya untuk waduk itu terdapat seperti waduk kecil, waduk yang sedang, dan juga waduk besar. Kalau untuk yang kecil ini biasanya itu kurang dari 100 hektar. Untuk yang sedang itu biasanya 100 sampai 1000 hektar. Kalau untuk yang waduk besar ini
biasanya itu lebih dari 1.000 hektar. Memiliki dua fungsi, yaitu biasanya ini waduk dan rawa ini ada fungsinya tunggal guna dan juga serbaguna. Tipe dari sungai ini contohnya seperti sungai yang ada di belakang IPB, dan juga ada pun waduk terluas biasanya itu ada Jatiluhur, Jatigede, Karangkates, Sigura-gura, Batu Regi, Gajah Mungkar, Kedungomba, Wonorejo, dan juga Riam Kanan. Ada 281 waduk yang aktif di Indonesia yang masih digunakan sampai sekarang. Ada juga rawa, di mana di sini lahan tanah yang tergenang secara periodik karena memang airnya yang bersifat cukup sementara, relatif tergenang, dangkal, dan juga tepiannya juga sangat dangkal. Biasanya ini terdapat di sekitar sungai saat banjir. Adapun rawa ini yaitu seperti rawa banjiran yang ada pada saat banjir ataupun saat hujan, dan juga ada rawa kemarau. Kalau saat banjir ini rawanya itu relatif tinggi, relatif memiliki air yang banyak, sedangkan kalau pada kemarau itu airnya itu lebih sedikit. Ada juga ekosistem perairan pantai ataupun padang lamun, di mana tumbuhan berbunga yang sudah beradaptasi lebih dari jutaan tahun. Kemudian bagian akar dari rhizoma lamun ini sebagai jangkar di saat substrat perairan, sehingga memungkinkan hidup pada dasar perairan. Selain itu, akarnya itu bisa menetap dan juga menyalurkan nutrien yang terdapat pada bagian substrat perairan. Perbedaan dari algae dan juga seagrass, algae itu punya organ penyangga, sedangkan kalau seagrass ini membutuhkan akar dan juga rhizoma untuk bisa hidup di perairan. Karakteristik dari lamun ini yaitu organnya menyerupai tumbuhan berbunga, memiliki daun dan rhizoma. Biasanya itu kalau pada lamun ini yaitu punya 13 spesies di Indonesia dengan 7 genus dan 2 famili, dan pada lamun ini juga memiliki ancaman yang bakal menghancurkan mereka seperti reklamasi, tambang, limbah, adanya budidaya ataupun pemberian pakan berlebih, kesadaran masyarakat yang rendah untuk padang lamun, penggunaan alat tangkap yang bisa merusak padang lamun, kurangnya alat dan juga edukasi dalam padang dan lamun, dan pengembangan pantai yang akan merusak padang lamun. Adapun fungsi dari padang lamun ini sebagai produser primer, habitat dari biota, penangkap sedimen, sebagai penangkap zat hara, dan juga penahan arus dan gelombang. Perannya juga yaitu sebagai biodiversity, sumber makanan, sumber oksigen, sumber nutrien, dan juga sebagai pengukur dari kualitas air, dan juga sebagai habitat dari biota-biota, dan ada banyak lagi. Biasanya yang berasosiasi dengan lamun itu ada ikan, ada fauna, ada krustasea, moluska, dan juga teripang. Kemudian ada ekosistem mangrove, di mana mangrove ini merupakan tumbuhan yang toleran terhadap garam, hidup dalam kondisi perairan yang cukup keras, dan biasanya menjadi sebagai tempat di mana biota menggantungkan hidupnya untuk sebagai tempat habitat ataupun juga oksigen dan juga sumber makanan. Biasanya fungsi dari mangrove ini juga sebagai penahan gelombang supaya tidak terjadi erosi. Kemudian zonasinya terdiri dari terestrial, land water, middle zone, dan juga seaward zone. Baik, sekian ringkasan kurang lebihnya mengenai materi-materi yang ada selama praktikum ekologi perairan. Jika ada yang sangat kurang ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.